Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berhuwa, nikmat menikmati hidup itu sendiri dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga tercurah hantarkan kepada qudwah hasanah kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita akhirnya bisa menikmati dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Untuk awalan, semoga konten ini, kegiatan ini bisa menjadi sebuah hal untuk menasihati dalam kebenaran dan juga menasihati dalam kesabaran, yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Karena mengenai Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, ini adalah cerita luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama lain selain agama Islam. Seorang pemuda, bahkan usianya belum mencapai 25 tahun tapi sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka ini menjadi bahan renungan kita sebagai seorang pemuda untuk bisa memiliki misi atau visi yang besar seperti Muhammad Al-Fatih. Maka kita harus juga mengetahui latar belakang penaklukan Konstantinopel ini sampai akhirnya nanti proses penaklukan itu sendiri. Maka latar belakangnya adalah berawal dari bisyarah. Bisyarah adalah sebuah kabar gembira yang Allah turunkan kepada umatnya, baik melalui Al-Quran ataupun melalui ucapan Rasulullah SAW. Bisyarah adalah perlambang janji Allah dan menjadi penyemangat kaum muslimin selama berabad-abad lamanya. Keyakinan akan janji Allah ini terpatri kuat di dalam jiwa kaum muslimin dan menjadi harapan di tengah-tengah keputusasaan, menjadi pengingat dalam kealpaan, dan menjadi sebuah sumber energi yang tidak terbatas sampai kapanpun juga. Dengan bisyarah inilah kaum muslimin berjuang dan menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban dunia. Maka salah satu bisyarah yang dapat menginspirasi setiap muslim adalah bisyarah Rasulullah yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr pada sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau ditanya tentang kota manakah yang akan difutuh atau dibebaskan terlebih dahulu. Apakah kota Konstantinopel atau kota Roma? Rasulullah SAW menjawab, kota Heraklius terlebih dahulu. Maksudnya adalah kota Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Lalu Rasulullah juga mengatakan, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sehebat-hebat amir atau panglima perang adalah panglima perangnya, dan sekuat-kuat pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Ini adalah sebuah bisyarah, petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa dua pilar peradaban berat pada waktu itu yang dijadikan simbol peradaban, yaitu kota Roma atau Romawi Barat dan kota Konstantinopel yang ada di Romawi Timur akan dibebaskan dan diberikan pada kaum muslimin. Dan hal ini menjadi penyemangat para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya untuk melakukan futuhat. Tercatat dalam sejarah bahwa Abu Ayyub Al-Ansari pada tahun 44 Hijriah
pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan adalah orang yang pertama kali ingin merealisasikan janji Allah tersebut. Namun karena kondisi fisik beliau tidak mampu memenuhinya. Walaupun begitu, beliau meminta agar jasadnya dikuburkan di depan benteng Konstantinopel. Lalu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 98 Hijriah, pada masa Khalifahan Umayyah, Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 190 Hijriah, masa Khalifahan Abbasiyah, lalu Sultan Bayazid I pada tahun 796 Hijriah dari Kesultanan Utsmani, lalu juga Sultan Murad II pada tahun 824 Hijriah juga di masa Kesultanan Utsmani, juga tercatat dalam usaha penaklukan Konstantinopel. Tetapi karena satu dan lain hal, Allah belum mengizinkan kaum muslimin memenangkan pertempuran itu. Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Kota ini memiliki benteng pertahanan yang tidak tembus, yang dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Theodosius. Konstantinopel memiliki posisi yang sangat penting di mata dunia. Sejak didirikannya, pemerintah Bizantium telah menjadikannya sebagai ibu kota pemerintahan Bizantium. Konstantinopel merupakan kota terbesar dan benteng terkuat di dunia saat ini. Dikelilingi lautan dari 3 sisi sekaligus, yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk Emas, yang dijaga dengan rantai yang sangat besar, hingga tidak memungkinkan untuk masuknya kapal musuh ke dalamnya. Pentingnya posisi Konstantinopel ini digambarkan oleh Napoleon dengan kata-kata, "Kalaulah dunia ini sebuah negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kota negaranya." Maka adalah Muhammad II atau selanjutnya dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih yang akan menaklukkan kota ini, kota Konstantinopel. Karena sejak kecil Muhammad Al-Fatih telah dididik oleh ulama-ulama besar pada zamannya, khususnya Syekh Ahmad Al-Qurani yang mengajarkan padanya Al-Quran, dan Syekh Aqsamsuddin yang tidak hanya menanamkan kemampuan beragama dan ilmu Islam, tetapi juga membentuk mental pembebas pada diri Muhammad Al-Fatih. Beliau selalu membekali Al-Fatih dengan cerita dan kisah para penakluk, kisah syahid, dan mulianya para mujahid, dan selalu mengingatkan Muhammad II tentang bisyarah Rasulullah dan janji Allah yang menjadikan seorang anak kecil bernama Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki mental seorang penakluk. Maka tidak mengherankan ketika berumur 16 tahun, Al-Fatih telah menguasai 8 bahasa dan dia telah memimpin ibu kota Kesultanan Utsmani di Adrianopel sejak berumur 21 tahun. Sebagian besar hidup Muhammad Al-Fatih berada di atas kuda, dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan tahajudnya untuk menjaga kedekatannya dengan Allah dan memohon pertolongan dan izinnya atas keinginannya yang telah terpancang kuat dari awal, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Dia pun sadar untuk menaklukkan Konstantinopel itu membutuhkan perencanaan yang baik dan orang-orang yang bisa diandalkan. Maka Muhammad Al-Fatih pun membentuk dan mengumpulkan pasukan elit yang dinamakan Yeniseri atau Royal Janissaries, yang dilatih dengan ilmu agama, fisik, taktik, dan segala yang dibutuhkan oleh tentara. Dan pendidikan ini dilaksanakan sejak dini, dan khusus dipersiapkan untuk penaklukan Konstantinopel. 7.000 pasukan yang loyal kepada Allah dan Rasul-Nya pun berkumpul dalam petugasan ini. Selain itu, dia juga mengamankan Selat Bosporus yang menjadikan nadi utama perdagangan dan transportasi bagi Konstantinopel dengan membangun benteng Rumeli Hisari dengan 7 menara citadel yang selesai dalam waktu kurang dari 4 bulan. Tetapi Konstantinopel bukanlah kota yang mudah ditaklukkan. Kota ini menahan serangan dari berbagai penjuru dunia dan berhasil menetralkan semua ancaman yang datang padanya
karena memiliki sistem pertahanan yang sangat maju pada zamannya, yaitu tembok yang luar biasa tebal dan tinggi, tingginya sekitar 18 meter dan sebanyak 3 lapis. Tidak ada satupun teknologi yang dapat menghancurkan dan menembus tembok ini pada masa lalu. Dan untuk inilah Al-Fatih menugaskan khusus pembuatan senjata yang dapat mengatasi tembok ini. Setelah mempersiapkan meriam raksasa yang dapat melontarkan peluru seberat 680 kg, Al-Fatih lalu mempersiapkan 250.000 total pasukannya yang terbagi menjadi 3, yaitu pasukan laut dengan 400 kapal perang menyerang melalui Laut Marmara, kapal-kapal kecil untuk menembus Selat Tanduk Emas, dan sisanya melalui jalan darat menyerang dari sebelah barat Konstantinopel. Awal penyerangan ini dilakukan pada tanggal 6 April 1453 yang terkenal dengan The Siege of Constantinople. Keseluruhan pasukan Al-Fatih dapat direpotkan oleh pasukan Konstantinopel yang bertahan di bentengnya. Belum lagi serangan bantuan dari negeri Kristen lewat laut menambah beratnya pertempuran yang harus dihadapi oleh Al-Fatih. Sampai tanggal 21 April 1453, tidak sedikit pun tanda-tanda kemenangan yang akan dicapai oleh pasukan Al-Fatih. Lalu akhirnya mereka mencoba suatu cara yang tidak terbayangkan kecuali oleh orang yang beriman. Dalam waktu semalam, 70 kapal pindah dari Selat Bosporus menuju Selat Tanduk dengan menggunakan tenaga manusia. Yilmaz Ostuna di dalam bukunya Osman Litarihi menceritakan salah seorang ahli sejarah tentang Bizantium mengatakan, "Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sebelumnya sesuatu yang sangat luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan dan dia menyeberangi kapal-kapalnya di puncak-puncak gunung sebagai pengganti gelombang-gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung." 72 kapal Al-Fatih dipindahkan dari Selat Bosporus ke Selat Tanduk melalui pegunungan Galata dalam waktu 1 malam. Pengepungan ini terus berlanjut sampai dengan tanggal 27 Mei 1453. Melihat kemenangan sudah dekat, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan para pasukannya, lalu berkhutbah di depan mereka. Nah, ini khutbah yang heroik sebagai seorang pemimpin kepada seorang pasukannya. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadikan kenyataan, dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Masya Allah, ini sebuah penegasan pada pasukannya bahwa kemenangan tidak akan bisa dicapai dengan mengandalkan kekuatan belaka. Bukan pula karena kecerdasan dan strategi perang. Muhammad Al-Fatih sangat memahami bahwa kemenangan hanya akan tercapai dengan izin dan pertolongan Allah. Maka Muhammad Al-Fatih meminta seluruh pasukannya bermunajat pada Allah, menjauhkan diri dari maksiat, bertahajud pada malam harinya, dan berpuasa pada esok harinya. Maka pada tanggal 29 Mei 1453, serangan terakhir dilancarkan, dan sebelum asar, Al-Fatih sudah menginjakkan kakinya dari gerbang masuk Konstantinopel. Berakhirlah pengepungan selama 52 hari lamanya dan penantian panjang akan janji Allah selama 825 tahun lamanya. Konstantinopel dibebaskan kaum muslimin melalui tangan Al-Fatih.
Bayangkan kekuatan seperti apa yang bisa menjaga semangat, persatuan, dan kesabaran selama 52 hari perang dan lintas generasi dalam 825 tahun lamanya. Kekuatan seperti apa yang dapat menjadikan anak muda berumur 23 tahun menaklukkan sebuah peradaban besar. Inilah yang dinamakan kekuatan percaya pada janji Allah dan bisyarah Rasulnya. Kemampuan melihat tidak dengan mata tetapi dengan keimanan. Kekuatan yang melebihi apapun, beyond the inspiration. Konstantinopel telah takluk dan itu tidak akan terulang kembali karena posisi yang mulia dalam bisyarah Rasulullah telah ditempati oleh Muhammad Al-Fatih. Penaklukan kota Roma hanya menunggu waktu dan posisi kemuliaan itu pun akan ditempati oleh satu orang. Tetapi ada satu bisyarah lagi yang Rasulullah sampaikan pada kita yang mengajak kita semua untuk merealisasikan itu. Yang bunyinya adalah di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian. Atas izin Allah ia tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khalifah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan kerajaan yang zalim. Ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan kerajaan diktator yang menyengsarakan. Ia juga ada dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali khalifah yang mengikuti manhaj kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Maka itulah sekilas cerita mengenai latar belakang dari penaklukan Konstantinopel sampai akhirnya proses sikat yang bisa saya sampaikan untuk akhirnya kita bisa mengenang cerita Muhammad Al-Fatih. Maka adapun kunci pembebasan Konstantinopel yang bisa saya rangkum gitu ya. Yang pertama adalah dalam hal ibadah. Al-Fatih dan pasukannya tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Lalu juga dalam hal pendidikan, Muhammad Al-Fatih menerima berbagai disiplin pendidikan terbaik pada saat itu. Dan pada kepribadiannya, Sultan juga senantiasa bertawadu dan rendah diri. Lalu juga persiapan yang sangat matang, taktik yang brilian, menggunakan teknologi terbaik pada saat itu. Dan adapun ibroh yang bisa kita ambil dari peristiwa pembebasan Konstantinopel, yang pertama adalah tentang keyakinan dan optimis bahwa janji Allah dan Rasulnya pasti benar. Ini juga yang akhirnya membuat kaum muslimin itu menjadi semangat dikala keputusasaan melanda. Karena keyakinan ketika Allah ataupun Rasulnya sudah berbicara, maka itu adalah benar, bukan berita bohong. Maka itulah yang menjadi semangat kaum muslimin. Dan yang kedua, kemenangan itu akan diraih oleh yang pantas dan pasukan yang pantas. Dan yang ketiga, inilah tanda proses penyiapan seorang pemimpin. Bukanlah persoalan sepele yang dapat dibiarkan begitu saja mengikuti perjalanan waktu, tanpa perencanaan dan menyiapkan perangkat-perangkatnya. Dan ini adalah proses yang berat dan sangat panjang, yang dimulai dari sejak kecil, agar dapat menumbuhkan potensi, menyingkap keterampilan dan mengasah kemampuannya dalam sebuah proses yang berkelanjutan demi melahirkan seorang pemimpin yang diharapkan. Allahu a'lam bishawab. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.